Ini aku mau ngetes kemampuan editornya ATBox dulu ya. Kayak gini nih. Teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komputer. Dahulu ketiga jurusan ini dianggap sama aja. Tapi faktanya beda loh. Ya jelas beda. Terus apa sih bedanya? Makanya tonton terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, ajar dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Biar yang tercerahkan dari kebingungan soal 3 jurusan prospektif ini semakin banyak. Yuk, subscribe dulu. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Ngomongin soal jurusan kuliah di bidang IT, soal prospek itu gak usah ditanya lah ya. Di berbagai bidang pasti ada, macam-macam, meskipun ranahnya berbeda-beda ya. Dan juga untuk soal prospek karir, itu sampai kapanpun bakalan oke banget. Perbedaan antara sistem informasi, teknik informatika, dan juga ilmu komputer seringkali bikin resah atau bikin bingung. Karena ketiganya ini berada di ranah yang sama, yaitu teknologi informasi dan juga komputer. Namun perlu kamu tahu nih sob, ada perbedaan utama dalam fokus dan juga kurikulumnya di masing-masing jurusan ini. Pertama, sistem informasi atau yang biasa disingkat dengan SI. Pada jurusan sistem informasi, di dalamnya menggabungkan teknologi komputer dan juga ilmu manajerial atau bisnis. Nah, fokus utamanya adalah pada penerapan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan operasional atau manajerial organisasi. Kurikulumnya sendiri biasanya mencakup manajemen bisnis, analisis data, pengembangan basis data, dan penerapan teknologi informasi dalam bidang bisnis. Untuk prospeknya, lulusan sistem informasi biasanya bekerja sebagai sistem analis, IT manager, developer basis data, atau posisi lainnya yang sekiranya membutuhkan pengetahuan antara perpaduan dari pengetahuan teknologi dan juga bisnis. Yang kedua, ada jurusan teknik informatika. Nah, ini nih jurusan yang bisa dikatakan paling populer dibandingkan dengan jurusan yang lainnya. Berbeda dengan jurusan sistem informatika, jurusan teknik informatika lebih mengarah pada aspek teknis dalam pengembangan software ataupun aplikasi. Fokusnya adalah pada programming, algoritma, dan juga pengembangan sistem. Untuk kurikulumnya sendiri biasanya meliputi pemrograman komputer, lalu ada algoritma, data structure, computer network, dan juga sistem security. That's why lulusannya seringkali bekerja sebagai software developer, software engineer, ataupun sebagai IT security specialist. Ketiga, ada jurusan ilmu komputer atau yang biasa disebut sebagai bahasa kerennya itu computer science. Dibandingkan dengan 2 jurusan sebelumnya, jurusan ilmu komputer adalah jurusan yang paling teoritis. Tapi bukan berarti nggak ada praktiknya ya. Fokus utamanya ialah prinsip-prinsip dasar dari komputasi, algoritma, dan juga pengembangan teori di balik software dan juga hardware. Yang dipelajari di jurusan ini diantaranya yaitu teori komputasi, algoritma lanjutan, matematika, programming, dan juga computer architect. Sehingga lulusannya banyak berpeluang untuk berkarir sebagai researcher, developer, data analis, ataupun akademisi yang melakukan penelitian. Nah, kalau ditarik kesimpulan dari ketiga jurusan tadi, yaitu kayak gini nih kurang lebih. Sistem informasi lebih fokus pada integrasi antara teknologi dan juga bisnis. Teknik informatika lebih berfokus pada pengembangan praktis, perangkat lunak, dan aplikasi. Ilmu komputer lebih teoritis dan berfokus pada dasar-dasar ilmiah komputasi dan perangkat lunak. Nah, itu tadi kurang lebih perbedaannya ya. Tapi indikator tadi itu hanya sedikit dari banyak indikator yang bisa dijadikan untuk membedakan ketiga jurusan tadi. Biar kamu lebih paham, coba deh follow Instagramnya ATBox di @atbox.id. Karena di sana banyak banget informasi seputar jurusan-jurusan tadi dan juga segala macam bidang IT. Oke sob, apapun jurusan kalian, entah itu di sistem informasi, teknik informatika, ataupun ilmu komputer, ketiganya sama-sama prospektif kok. Tapi aku punya saran nih, biar kamu sukses selama kuliah dan juga setelahnya. Pertama, bangun networking dan ikut komunitas. Kamu bisa melakukannya dengan cara gabung di grup teknologi ataupun kelompok belajar. Kenapa? Ya supaya kamu bisa memperluas jaringan dan wawasan dari teman seperjuangan. Kedua, ikut internship. Memang sih biasanya setiap kampus tuh ngadain program internship yang bisa kamu ikutin. Tapi kamu juga bisa loh ngerjain project-project pribadi yang sesuai dengan minat kamu ataupun hobi kamu sendiri. Lumayan loh bisa buat nambah-nambah di portofolio kamu nanti. Yang ketiga, nyari ilmu tambahan di luar kampus. Biasanya aku yakin banget sih selama kuliah itu lebih banyak kita dapat teori-teorinya aja. Praktik dapat, tapi nggak cukup.
Karena penting banget ketika kamu ngomongin soal praktik, itu harus dari orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, tentu saja, apalagi di industri-industri yang sesuai dengan jurusan kamu. Tetapi kalau kamu belajar di IT Box, kamu nggak cuma dapat teorinya aja, tetapi juga praktik yang bisa kamu terapkan langsung, entah itu di bangku kuliah ataupun di pekerjaan nantinya. Tentunya dari coach yang sudah berpengalaman, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan juga terus belajar. So, kalau kamu masih kuliah, ini kesempatan yang bagus banget buat kamu untuk bikin fondasi yang kuat agar masa depan kamu semakin kokoh dan juga gemilang. Sekian sharing wawasan bersama Minbox di episode terbaru Logibox kali ini. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notification ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate dan bermanfaat seputar dunia IT. Ciao! Logibox, gudang informasi seputar IT.